Bab 1891. Petugas itu ditanyai oleh Cynthia, dan dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa bos bermaksud bahwa dia tidak akan pernah memperlakukan tamu pagi ini, jadi dia tidak bisa membiarkan siapapun masuk. Jadi dia buru-buru berkata, "Maaf, Bu, kami benar-benar tidak menjamu tamu di pagi hari. Miss Elaine sudah membuat janji sebelumnya, jadi saya minta maaf." Cynthia hampir meledak marah. Dia merendahkan diri untuk datang ke salon kecantikan lusuh semacam ini. Ini seperti burung phoenix yang datang ke kandang ayam. Tidak menyangka kandang ayam ini tidak akan membiarkannya masuk? Dia segera berkata dengan marah, "Jangan biarkan aku masuk, kan? Percaya atau tidak, kamu tidak perlu melakukan ini di masa depan." Petugas itu tiba-tiba tidak tahu harus berbuat apa. Dia juga bisa melihat bahwa pakaian Cynthia bukanlah orang biasa pada pandangan pertama. Jika dia benar-benar membuatnya marah, itu mungkin menimbulkan masalah. Jadi dia hanya bisa berkata dengan hormat, "Maaf, Bu, tunggu sebentar, saya akan meminta instruksi dari atasan kita." Cynthia melambaikan tangannya dengan jijik, "Bergerak lebih cepat, kesabaran saya sangat terbatas." Petugas itu bergegas ke kantor bos. Bos sudah ada di kantornya saat ini, mengambil barang-barang berharga. Dia berniat membantu Harold kali ini. Setelah mendapatkan 200,000 Herald, dia akan segera bersiap untuk melarikan diri dan mengosongkan toko malam ini. Jika demikian, ketika anggota toko datang besok, mereka akan menemukan halaman kosong. Ini juga merupakan rutinitas yang biasa bagi sebagian besar gym dan salon kecantikan untuk melarikan diri, memanfaatkan kaki orang yang tidak siap untuk mengoleskan minyak, sehingga semua anggota yang telah tertipu untuk mengajukan kartu nilai tersimpan menjadi lengah. Petugas itu memasuki kantor dan buru-buru berkata, "Bos, ada wanita lain di luar. Dia harus masuk. Aku tidak bisa menghentikannya, pergi dan lihat." Ketika bos mendengar ini, dia mengerutkan kening dan bertanya, "Wanita apa? Bukankah kau memberitahunya untuk tidak menjamu tamu di pagi hari?" "Mengatakannya." Petugas itu berkata dengan sedih, "Saya mengatakan kepadanya beberapa kali, tetapi dia bersikeras bahwa tamu bernama Elaine masuk. Mengapa dia tidak bisa masuk?" Bos tiba-tiba menjadi gugup, apakah dia kenal Elaine? "Saya juga tidak tahu." Bos berpikir sejenak, dan berkata, "Oke, saya akan menanganinya dan melihat apa yang ingin dia lakukan." Setelah berbicara, dia bangkit dan keluar dari kantor, sampai ke meja depan. Melihat Cynthia, sang bos pun melihat bahwa wanita ini seharusnya memiliki banyak latar belakang, bahkan ia semakin gugup. Jadi dia buru-buru melangkah ke depan dan bertanya, "Halo Bu, tidak tahu apa kebutuhan Anda?" Cynthia berkata dengan dingin, "Toko Anda buka, mengapa Anda tidak mengizinkan orang masuk? Apa yang Anda maksud dengan tidak melayani tamu di pagi hari?" Bos itu terkekeh dan buru-buru berkata, "Memang benar bahwa kami memiliki tamu yang memesan paket perawatan lengkap di pagi hari, jadi tidak nyaman untuk menjamu tamu lagi. Jika Anda datang pada sore atau besok, saya akan mengatur pemijat terbaik untuk melayani Anda." Cynthia berkata dengan jijik, "Hentikan set ini denganku, aku tidak datang ke tempatmu yang rusak untuk makan." Bos itu mengerutkan kening, "Jika Anda tidak datang untuk makan, apa yang Anda lakukan di sini?" Bab 1892. Cynthia berkata, "Saya di sini untuk mencari Elaine, yang baru saja datang ke tempat Anda untuk perawatan. Ada yang ingin aku bicarakan dengannya secara pribadi." Begitu bos mendengar bahwa dia tidak untuk dikonsumsi, dia menggelapkan wajahnya dan berkata dengan kesal, "Jika Anda tidak untuk dikonsumsi, silakan keluar. Jika Anda mencari seseorang untuk mendiskusikan masalah, Anda harus mencari tempat lain. Saya tidak menyediakan layanan seperti itu." Cynthia mengedipkan mata ke pengawal itu, dan pengawal itu segera mengeluarkan uang tunai 50,000 dari koper kecilnya dan menepuknya di atas meja. Ketika bos melihat uang itu, sikapnya menjadi tersanjung lagi, dan dia tersenyum dan bertanya, "Bu, layanan apa yang Anda ingin saya berikan kepada Anda?" Cynthia berkata dengan dingin, "Bawa aku menemui Elaine. Saya ingin mengobrol dengan Elaine secara pribadi. Tidak akan lama, paling lama setengah jam. Selama setengah jam ini, tidak ada yang boleh menggangguku, 50.000 ini adalah upahmu, apakah kamu mengerti?" Ketika bos mendengar ini, dia berpikir, Harold meminta saya untuk memberikan obat tidur kepada Elaine itu. Setelah dia tertidur, Harold akan membawanya pergi secara diam-diam.
Sekarang dia telah membunuh kakak perempuan tertua di tengah jalan dan harus berbicara dengan Elaine. Kedengarannya bagus untuk 1 jam, lalu berikan 50,000. Selama dia membiarkan Harold menunggu setengah jam, menunggu kakak perempuan itu berbicara dengan Elaine dan pergi, lalu memberikan obat tidur kepada Elaine. Memikirkan hal ini, dia langsung setuju dengan senyuman. Sangat mudah untuk dibicarakan. Bukankah ini setengah jam waktu pribadi? Tidak masalah, Nona Elaine sedang mandi, kamu bisa menunggu di ruang spa dulu. Cynthia mengangguk dan berkata kepada pengawal itu, ikutlah denganku. Hei! Bos berkata dengan tergesa-gesa, kami adalah klub khusus wanita. Anggota mengenakan pakaian yang sangat santai di sini, dan terkadang mereka bahkan tidak mengenakan pakaian. Bahkan bos saya tidak dapat memasuki area layanan pribadi untuk anggota. Anda tidak bisa membawa pria ini masuk. Cynthia tidak berpikir bahwa salon kecantikan biasa akan berbahaya, jadi dia berkata kepada pengawalnya, kamu menunggu di luar. Pengawal itu mengangguk sedikit. Hari ini, keberadaan Cynthia dibuat untuk sementara, dan tidak ada orang yang mencurigakan yang mengikuti sepanjang jalan, jadi dalam kasus ini, pada dasarnya tidak ada kemungkinan untuk menghadapi bahaya, jadi dia tidak terlalu peduli. Pengawal itu menunggu di pintu, dan Cynthia berkata kepada bosnya, bisakah Anda membawa saya masuk sekarang? Bos tersenyum dan buru-buru berkata, biarkan petugas kami menerima Anda. Saya juga tidak bisa masuk. Baik. Cynthia mengangguk, dan mengikuti petugas itu ke salon kecantikan. Apartemen salon kecantikan ini relatif dalam, dengan meja depan dan lobi di luar, dan kemudian tempat pemandian melalui promenade, dan kemudian ruang spa masuk lebih dalam. Alasan mengapa ruang spa ditempatkan di bagian terdalam terutama karena para tamu yang datang ke spa untuk relaksasi total dan sangat tahan terhadap kebisingan. Jika terlalu dekat dengan bagian luar dan dekat dengan jalan raya maka getaran dan suara klakson mobil yang melintas akan sangat jelas terlihat. Setelah Cynthia mengikuti petugas itu melalui koridor yang dalam, dia datang ke salah satu ruang spa. Petugas itu dengan hormat berkata kepadanya, halo, Nyonya, harap tunggu di sini sebentar, dan saya akan membawanya ke sini setelah Miss Elaine keluar. Cynthia bersenandung, mengeluarkan 10,000 uang tunai dari ransel Hermes terbatasnya, menyerahkannya padanya, dan menasihati, jangan bilang Elaine aku akan menunggunya di sini, bawa dia masuk, mengerti. Petugas itu dengan senang hati menerima 10.000, dan berkata dengan bersemangat, jangan khawatir, saya tidak akan mengatakannya. Ya. Cynthia mengangguk, kamu keluar dulu. Oke, Nona. Setelah petugas keluar, Cynthia mengerutkan kening dan melihat lingkungan di dalam ruangan, mengerutkan kening dengan jijik. Dia mengeluarkan cek yang ditulis lama sekali dari tasnya. Jumlah di cek itu 1 miliar, yang rencananya akan dia gunakan untuk membeli Elaine. Namun, semakin dia melihat lingkungan kelas bawah dari salon kecantikan ini, semakin dia mendesah di dalam hatinya, Elaine ini benar-benar datang ke tempat ini untuk melakukan spa. Dia pasti seorang yang tidak pernah melihat uang. Beri dia 1 miliar. Itu terlalu berlebihan. Bab 1893. Memikirkan hal ini, Cynthia memasukkan kembali 1 miliar cek ke dompetnya. Dia merasa jika dia ingin membeli wanita murah seperti Elaine, 1 miliar akan dimanfaatkan, dan 1 miliar itu banyak. Akibatnya, dia mengeluarkan buku cek itu lagi dan untuk sementara menulis cek senilai 100 juta. Dia berencana untuk mengambil cek senilai 100 juta dolar ini sebentar lagi untuk membujuk Elaine pulang dan memaksa putrinya untuk menceraikan Charlie. Dengan cara ini, misinya ke Rose Hill kali ini akan setengah selesai. Setelah menulis cek senilai 100 juta, dia mengeluarkan syal sutra Hermes dari tasnya dan meletakkannya di sofa sebelum duduk. Saat ini, Elaine masih berendam di bak mandi. Faktanya, dia sudah lama mencucinya, dan alasan kenapa dia masih tidak ingin merendamnya terutama karena dia merasa bahwa mandi kelopak susu seharusnya memiliki efek pelembab yang baik pada kulit, jadi lebih baik untuk rendam sebentar. Dan Harold dan Noah, saat ini, sudah membawa beberapa pemuda yang masih hidup dan mengemudikan van besar ke pintu belakang salon kecantikan. Harold mengeluarkan telepon, menelepon bos, dan bertanya, Brother Baidel, bagaimana persiapannya? Apa kamu pingsan Elaine? Aku hanya menunggu di pintu belakang. Bos berpikir dalam hati, saya belum mendapatkan 50,000 ekstra,
jadi saya harus menunggu 50,000 saya aman sebelum melakukannya. Jadi, dia berkata kepada Harold, Harold, tunggu sebentar, Elaine sedang mandi, ada sedikit tinta, tapi jangan khawatir, saya akan menyiapkan air dengan bahan tambahan untuknya. Setelah mandi, cari kesempatan untuk membiarkan dia meminumnya, dan Anda akan menunggu dengan sabar pemberitahuan saya. Begitu dia pingsan, saya akan menelepon Anda. Maka Anda bisa masuk dan melakukan pekerjaan Anda. Begitu Harold mendengar ini, dia langsung tersenyum dan berkata, Brother Baidel, kamu masih bisa diandalkan. Baik. Kalau begitu, saya akan menunggu sebentar, dan Anda akan segera memberitahu saya jika sudah selesai. Oke, tunggu saja aku. Elaine berendam selama 10 menit lagi, merasa kulit di tubuhnya agak pucat karena lecet, lalu dia keluar dari bak mandi dengan enggan. Setelah dia keluar, dia segera membunyikan bel servis, dan petugas yang menerimanya bergegas masuk dengan handuk bersih di tangannya. Dia membantu Elaine membungkus handuk mandi dan bertanya dengan tekun, Nyonya, apakah Anda perlu memakai pakaian dalam sekali pakai? Saya akan membuka paket jika perlu. Saat dia berkata, dia menambahkan, semua pemijat dan staf layanan kami adalah wanita. Tidak masalah jika Anda tidak memakainya. Elaine berpikir sejenak dan berkata, lebih baik saya memakainya. Bagaimanapun, ini bukan pemandian. Terlalu canggung untuk sendirian. Petugas itu mengangguk dan dengan cepat membongkar pakaian dalam sekali pakai untuk dikenakannya, dan menyiapkan jubah mandi lagi untuknya. Setelah Elaine mengenakan jubah mandi, dia dibawa ke ruang spa. Membuka pintu, staf layanan berkata kepada Elaine, Nona, silakan masuk. Elaine mengangguk, dan ketika dia melangkah melalui pintu, dia menemukan seorang wanita berpakaian indah duduk di sofa di kamar, dan bertanya kepada petugas dengan sedikit ketidakpuasan, ini adalah pemijatmu. Setelan mewah ini terlalu dibesar-besarkan. Baik. Ada banyak sekali hiasan di tubuhnya, membuatnya terlihat seperti manekin di toko perhiasan. Bagaimana jika dia tidak sengaja mencakar saya? Cynthia pasti marah dengan ini. Diam-diam mengutuk di dalam hatinya, sanggul sialan itu, bilang aku memakai pakaian mewah, bilang aku sombong. Bab 1894. Petugas itu juga malu saat ini. Melihat Cynthia, dia tidak tahu bagaimana memperkenalkan Elaine. Cynthia mengerutkan kening, dan berkata dengan nada yang sangat arogan kepada petugas, Oke, kamu keluar dulu, aku akan bicara dengannya. Petugas itu segera meninggalkan ruangan seolah-olah dia sedang mendapatkan amnesti, dan menutup pintu di belakangnya. Elaine memandang Cynthia dengan waspada, dan bertanya dengan dingin, Hei, siapa kamu? Cynthia berkata dengan enteng, kamu tidak pantas tahu siapa aku. Elaine tiba-tiba menyesap, kamu mengoceh. Nyonya tua yang bau, elang ekor besar macam apa yang ada di sini bersamaku? Berpakaian warna-warni, sialan United, dan membawa Hermes palsu, bukan kamu yang hebat di sini. Cynthia tiba-tiba berteriak dengan marah, apa yang kamu bicarakan? Ini adalah mantel catwalk yang disesuaikan oleh desainer top Chanel. Hermes saya juga merupakan edisi terbatas teratas. Pakaian yang saya kenakan setidaknya bernilai 50 juta. Elaine dengan jijik berkata, kau berpura-pura membuatku terkesan, jika aku kelinci yang belum pernah melihat dunia. Hanya Hermes Anda yang rusak, dan ibu berani mengatakan bahwa ini adalah edisi terbatas. Beritahu Anda, saya orang yang menggunakan produk nyata. Saat dia berkata, dia segera mengeluarkan ransel Hermes yang dia tempatkan sebelum mandi dari loker, menggantungnya di lengannya dan merentangkannya di depan Cynthia, dan berkata dengan sok, buka mata anjingku, ini adalah Hermes asli, sederhana dan atmosfer, mengerti? Cynthia melirik Hermes Elaine, dan tiba-tiba dia tertawa. Melihat senyumnya, Elaine tidak bisa membantu tetapi mencibir. Apa? Kamu tidak berani berpura-pura terkesan saat melihat Hermes yang asli, kan? Cynthia menghela nafas, dan mencibir. Aku tahu apa yang miskin, jadi kamu disebut miskin. Saat dia berkata, matanya penuh dengan penghinaan dan berkata, apakah kamu masih berani untuk pamer di depanku dengan Hermes level pemula yang paling dasar? Segera, Cynthia mengambil Hermesnya, dan mencibir. Buka mata anjingmu dan lihat dengan jelas, Hermes ini bisa membeli lebih dari 100 itu. FCK keledai tua ibumu. Elaine berkata dengan jijik, kamu King membual bahwa Anda tidak akan dikenai pajak. Dengarkan apa yang Anda maksud,
Apakah Anda mendapatkan 10 juta Hermes? Cynthia mencibir, 15 juta. Elaine mengerutkan bibirnya, saya benar-benar tidak tahu dari mana nyonya tua itu berasal. Saya memotong Anda dan menjual Anda dengan 1 kilogram. Kamu tidak berharga 15 juta. Apakah Anda masih di sini untuk berpura-pura menjadi nenek saya? Keluar dari sini. Jangan tunda spa saya. Mendengar hal ini, Cynthia menggigil seluruh tubuhnya, dan ingin segera menampar Elaine untuk memberi pelajaran kepada kura-kura yang tak terlihat ini. Tetapi setelah berpikir lagi, saya datang ke sini hari ini, bukan karena dia lebih mahal daripada Hermesnya, masih ada urusan yang harus diselesaikan. Jadi dia mengertakkan gigi dan melambaikan tangannya, oke, Elaine, aku tidak akan bicara omong kosong denganmu lagi. Tidak ada artinya. Aku datang kepadamu kali ini karena aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Melakukan bisnis? Elaine mengerutkan kening. Aku tidak ada hubungannya dengan Hermes palsu sepertimu, jadi pergi dari sini. Cynthia menekan amarahnya dan berkata dengan dingin, sebaiknya kamu dengarkan aku dulu. Saya mencari Anda kali ini untuk satu tujuan. Kau kembali dan minta putrimu menceraikan Charlie. Jika Anda berjanji kepada saya, cek ini akan menjadi milik Anda. Setelah itu, dia menyerahkan cek $1 miliar kepada Elaine, dan berkata dengan bangga, cek ini bernilai 100 juta. Selama kamu berjanji padaku, kamu bisa mengambil uangnya dulu. Melihat ekspresi Elaine tertegun, Cynthia mencibir lagi, dan berkata dengan nada merendahkan, tapi Elaine, dengarkan aku. Karena Anda telah mengambil uang saya, Anda harus melakukan apa yang saya jelaskan. Jika tidak, saya tidak hanya akan membiarkan Anda mengeluarkan banyak uang, dan itu akan membuat Anda kehilangan banyak uang. Bab 1895. Elaine memandang Cynthia dengan tercengang, dan berseru luar biasa. Apa yang kamu bicarakan? Cek ini bernilai 100 juta. Melihat tatapan kagetnya, Cynthia mencibir, dan berkata sinis, lihatlah caramu belum pernah melihat dunia, cek tunai Citibank. Apakah kamu tidak melihatnya? Jika Anda memikirkan seseorang seperti Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk melihatnya dalam hidup Anda. Cek uang tunai yang besar. Seluruh ekspresi Elaine segera menjadi tidak pasti. Cynthia mengira dia benar-benar mengejutkan Elaine dan tersenyum puas. Dia memegang cek di tangannya dan menamparnya beberapa kali, dan tersenyum dengan arogan, kamu mau cek ini? Jika Anda mau, dengarkan saja saya dan bujuk putri Anda untuk meninggalkan Charlie. Ekspresi Elaine tiba-tiba menjadi sedikit kesal. Cynthia belum tahu bagaimana ekspresi wanita ini bisa begitu cepat. Elaine tiba-tiba mengulurkan tangannya dan mengambil cek itu, melihat lebih dekat ke depannya, dan dengan marah merobek cek itu menjadi beberapa bagian. Cynthia tercengang. Dia melihat Elaine merobek 100 juta ceknya menjadi serpihan, dan segera berkata di dalam hatinya, sepertinya aku telah meremehkan wanita bau ini. Dia merobek cek itu bahkan jika dia mengatakannya, sepertinya nafsu makannya tidak kecil. Pada saat ini, ketika Cynthia melihat Elaine menatapnya dengan ekspresi sangat marah, dia mengertakkan gigi dan berkata, oke. 100 juta terlalu kecil untuk Anda, ya. Selama Anda dengan patuh mendengarkan saya, biarkan putri Anda dan Charlie bercerai. Setelah formalitas selesai, saya dapat memberi Anda 200 juta. Lagi pula, dia segera mengeluarkan buku cek dari tas Hermes, melepas tutup pulpennya, dan berkata dengan dingin, coba pikirkan. Jika Anda mau, saya akan menulis cek untuk Anda sekarang. Ketika Cynthia mengatakan ini, dia berpikir, Elaine hanyalah topi tua di kota kecil. Jangan melihatmu di Villa Thompson, tapi kau pasti sutra bau yang belum pernah melihat banyak uang. 1 miliar ada di depan Anda, saya tidak percaya Anda akan menolak. Memikirkan hal ini, Cynthia tiba-tiba melihat sekuntum bunga, dan sedetik berikutnya, rasa sakit yang menusuk datang dari pipi kirinya. Bentak. Ternyata Elaine langsung mengangkat tangannya dan menampar Cynthia dengan keras. Cynthia tidak pernah dipukuli seumur hidupnya, dan tidak pernah bermimpi bahwa dia hidup lebih dari 40 tahun. Tamparan pertama dalam hidupnya sebenarnya dipukul oleh sebagai umbak. Dia segera merasakan ledakan kemarahan di kepalanya. Menatap Elaine, dia berteriak histeris, TCH. Apakah kamu benar-benar gila? Berani mengalahkanku? Apakah kamu tahu siapa saya? Begitu suara itu turun,
Elaine langsung datang, menendang dadanya, dan menendangnya langsung dari bagian belakang sofa. Meski Cynthia bukan orang baik, dia juga seorang intelektual. Meskipun dia bangga dan menindas orang lain sepanjang hidupnya, pada dasarnya dia tidak pernah diintimidasi dengan kekerasan hingga level ini. Karena itu, Elaine tiba-tiba menggerakkan tangannya, dan dia tiba-tiba tidak ada perlawanan. Melihat dijatuhkan ke tanah oleh Elaine, dia berjuang untuk bangun dan mengutuk dengan rambut acak-acakan, "Elaine, apakah Anda Fing sakit? Saya memberi Anda uang, jika Anda Fing jangan, tidak perlu melakukannya dengan saya. Apakah kamu tidak mengerti kebenaran bahwa seorang pria berbicara tetapi tidak menggunakan tangannya?" Elaine mengertakkan gigi dan mengutuk, "Apa pria sialan yang berbicara tapi tidak melakukan apa-apa? Karena Anda berani memberi orang mati uang kertas untuk membodohi saya, mengapa saya tidak bisa mengalahkan Anda seperti ini? Aku tidak hanya akan mengalahkanmu hari ini, aku ingin membunuhmu." Cynthia hampir buta saat ini. Dia berteriak histeris, "Apa-apa yang akan kamu lakukan? Saya memberi Anda cek tunai dari Citibank. Anda bisa mendengar dengan jelas, ini Citibank. Bahkan jika Anda Fing belum pernah melihat dunia, setidaknya memiliki akal sehat dasar.